Puluhan tahun lalu, Jawa Timur digemparkan dengan berita seorang pria paruh baya yang membunuh 37 orang dalam waktu 24 jam. Pria tersebut bernama Wirjo, warga Banyuwangi yang terkenal dengan sifatnya yang temperamental. Wirjo mungkin petani biasa berumur 40 tahun, tapi kelakuannya bikin ngeri semua orang. Bagaimana tidak, tanpa alasan yang jelas, si Wirjo ini membantai orang-orang yang ditemuinya. Bukan 1-2 orang, tapi cukup banyak warga yang tewas menganga lehernya karena tebasan celurit Wirjo. Ngerinya lagi, si pria gila ini tak memandang korban, mau bocah atau renta. Kalau ia kebetulan bertemu dengan Wirjo yang ngamuk, maka si pembantai sadis ini akan menghabisinya. Kejadian ini memang sudah lama lewat, tapi belum benar-benar terungkap tuntas, terutama soal kematian serta alasannya melakukan semua kegilaan ini. Dan berikut adalah kisah detail sang jagal Wirjo yang mungkin akan membuatmu merinding sendiri saat mendengarnya. Yang mungkin akan membuatmu merinding sendiri saat menonton video ini. Wirjo diketahui sebagai sosok yang sangat temperamen. Ia bisa langsung mengacungkan celurit hanya karena diberitahu sedikit. Ditambah lagi, ia juga gemar sekali mabuk dan main judi. Kehidupannya pun juga tak baik, terutama secara ekonomi. Wirjo, kalau menurut cerita yang ada, sebenarnya cukup kaya karena punya banyak warisan. Tapi hobi laknatnya itu membuat diri dan keluarganya hidup dalam keprihatinan. Tak hanya tukang marah dan apa-apa celurit, Wirjo juga diceritakan punya watak yang angkuh dan gengsian. Ia sangat tersinggung kalau dibanding-bandingkan soal harta. Sayangnya, sifat gengsi besarnya itu tak dibarengi dengan usaha. Masih saja Wirjo mabuk dan berjudi. Pertengkaran pun jadi makanan sehari-hari di keluarga ini. Dan seperti biasa, ujung-ujungnya ia selalu mengancam dengan celurit. Atau mungkin akibat pertengkaran semalam atau hari itu Wirjo kerasukan iblis. Yang jelas, si pria paruh baya ini terlihat sangat marah dan ingin menghabisi nyawa semua orang. Benar saja, ketika baru keluar rumah dan melihat 2 bocah bermain di depan rumahnya, Wirjo langsung memburunya dengan celurit. Sret, 1 bocah tewas, sedangkan si temannya berhasil kabur. Tak puas dengan membunuh bocah 4 tahun, Wirjo mampir ke rumah tetangganya yang bernama Maskur. Tanpa banyak kata, Wirjo membunuh istri Maskur yang tengah masak ketika itu. Disabetnya leher wanita tersebut dengan celurit sampai hampir putus. Puas membunuh tetangganya, Wirjo pun keluar dan mulai menebarkan ancaman kepada setiap orang yang ditemuinya. Setelah dari rumah Maskur, tercatat Wirjo menghabisi banyak sekali tetangganya. Misalnya saja, beberapa orang petani yang ada di sawah, seorang siswa SMP, dan juga anggota Kamra. Total sudah 20 orang tewas di tangan Wirjo. Banjarsari, nama desa tempat kejadian, bak ladang pembantaian di mana banyak orang tergeletak dengan leher mau putus. Ketakutan langsung menaungi desa ini. Orang-orang yang sebelumnya berlalu lalang buru-buru masuk rumahnya masing-masing, menguncinya rapat-rapat dan berharap Wirjo masih punya sedikit kewarasan untuk mengampuni mereka. Jalanan di Banjarsari sangat sepi, kecuali penduduk yang repot mengurusi mayat-mayat korban Wirjo yang bergelimpangan. Suasana mengerikan di Banjarsari tak hanya mencekam saat kejadian. Bagaimana tidak, Wirjo tidak pernah tertangkap dan masih berkeliaran.
Ia masih sama kesetanannya seperti sebelumnya. Warga benar-benar ngeri kalau sewaktu-waktu Wirjo mendatangi rumah mereka. Aparat pun akhirnya turun untuk memburu Wirjo. Polisi dan anjing-anjingnya serta para tentara melakukan pencarian meluas untuk menemukan pria ini. Perburuan cukup lama dilakukan hingga akhirnya sang pria pun berhasil ditemukan. Wirjo ditemukan dalam keadaan tewas bunuh diri dengan menjerat lehernya sendiri. Kabar kematian Wirjo pun menyebar luas. Warga pun menyambutnya dengan kelegaan luar biasa. Tapi ada juga yang malah takut mengingat Wirjo katanya tak gampang mati. Tak hanya tentang perbuatan kejinya, ternyata di masyarakat beredar desas-desus kemisteriusan Wirjo yang tak kalah bikin merinding. Misalnya saja, rumor kalau Wirjo punya ilmu kebal. Ketika membunuh orang-orang, sebenarnya Wirjo juga mendapat perlawanan. Tapi pria itu kebal dengan apapun. Kematiannya sendiri juga karena bunuh diri, bukan karena dibunuh. Tak hanya itu, konon katanya Wirjo meminum darah bocah korban pertamanya sebelum membantai orang-orang. Ia dikabarkan juga berpuasa selama 40 hari sebelum mulai melakukan pembantaian keji itu. Misteri ini tentu tidak bisa dipastikan kebenarannya, tapi banyak warga Banjarsari yang mempercayai hal tersebut. Tak bisa dibayangkan bagaimana rasanya jadi warga Banjarsari ketika Wirjo beraksi. Pasti sangat mengerikan dan penuh dengan ketakutan. Apalagi ditambah pemandangan korban-korban dengan kepala yang nyaris putus bergelimpangan di jalan. Untungnya sang jagal pada akhirnya mati dan selesailah teror gila yang mencekam ini.